Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akbar Ngau dari kelas 1 BPGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan di bawah asuhan Ibu Dr. Asni Ilham SPD MPD. Dalam video ini memuat 3 pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Pada pertanyaan pertama, dalam teori pendidikan, hakikat manusia dibedakan dalam 4 dimensi kemanusiaan. Jelaskan implikasi dari keempat dimensi kemanusiaan tersebut dalam pendidikan. Sebelumnya, salah satu ciri khusus yang menandai kehidupan manusia adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan selalu berkembang dari waktu ke waktu menuju kepada kehidupan yang lebih sempurna, sekalipun kesempurnaan itu tidak pernah dapat dicapai. Pendidikan sebagai suatu proses selalu melibatkan manusia. Hal demikian dikarenakan manusia mempunyai peran-peran ganda. Pada satu sisi, manusia sebagai objek pendidik, namun pada sisi lain, dia juga berperan sebagai subjek pendidik. Nah, poin pertama dari 4 dimensi kemanusiaan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang berbadan dan berjiwa. Semua orang pasti mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang berbadan dan berjiwa. Badan dan berjiwa bukanlah dua hal yang saling terpisah, melainkan merupakan dua dimensi dari satu diri manusia. Seluruh diri manusia bersifat jasmani dan rohani, sehingga dapat dinyatakan bahwa badan itu bersifat rohani dan rohani itu bersifat badani. Manusia dipandang sebagai kesatuan jiwa dan badan mempunyai implikasi terhadap pendidikan. Dikarenakan kesehatan jasmani itu sangat penting dalam menunjang pendidikan, juga mengandung dalam proses belajar mengajar. Contohnya panca indera sebagai bagian dari kesehatan jasmani perlu dilatih agar bisa digunakan secara saksama, agar proses belajar mengajar mendapatkan hasil yang baik dan sempurna. Poin kedua pada 4 dimensi kemanusiaan, yakni manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Setiap manusia merupakan pribadi yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi individual dan dimensi sosial. Saya mengutip dari Darminto 1990 bahwa manusia sebagai individu atau perorangan berarti setiap manusia selalu berbeda dengan yang lain, atau bisa dikatakan setiap manusia merupakan pribadi yang unik. Individualitas manusia ini tampak dalam kejasmaniannya yang dapat dipisahkan dengan individu-individu lain, karena setiap manusia merupakan pribadi yang unik, mampu berdiri sendiri dan otonom dalam pendidikan, dan mempunyai implikasi bahwa setiap peserta didik tidak boleh dipandang sebagai objek pendidik. Peserta didik harus dipandang sebagai pelaku utama pendidik. Poin ketiga dari 4 dimensi kemanusiaan, yakni manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ditinjau dari 2 penjelasan saya di atas bahwa manusia terdiri dari 2 dimensi, yaitu horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia. Akan tetapi, kecuali manusia hidup dalam dimensi horizontal, manusia juga hidup dalam dimensi vertikal. Dalam artian, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan Sang Pencipta ataupun Tuhan. Hal ini sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang bersifat religius, dengan menyadari bahwa dimensi hidup manusia tidak terbatas pada dimensi horizontal, tetapi juga dimensi vertikal, dan hidup di dunia ini bukan merupakan akhir dari kehidupan.
Maka hal ini sering membuat peserta didik merasa gelisah akan masa depan mereka. Pada pertanyaan kedua, salah satu komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan. Jelaskan bagaimana hierarki pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya, tujuan pendidikan nasional yaitu suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Hasil pencapaiannya akan terwujud bila warga negara yang berkepribadian nasional bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Dan lebih jelas lagi, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pertanyaan terakhir, dalam perspektif psikologi, pendidikan peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut dan berikan analisisnya. Pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003 didefinisikan dengan tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan, dan tugas pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak, agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma-norma hidup dalam keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Serta tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karenanya, itu tugas guru dapat disebut sebagai tenaga pendidik dan pemeliharaan anak.